Oke Om, jadi saya punya teman di Jakarta, dia punya coffee shop namanya Coffee War. Iya. Saya tanya, Coffee War apaan Der? Ya pokoknya perang lah, lu googling sendiri aja. Nah kebetulan saya ketemu Om nih Om. Biar saya cerita mengenai asal-usul kopi sampai di Toraja. Yang memperkenalkan kopi di Toraja itu pedagang Gujarat dan penyiar agama Islam. Makanya Toraja tidak menyebutnya kopi. Bagian selatan menyebutnya kawa. Kalau kami di utara suka menghilangkan huruf W. Umpamanya Makale menyebut tertawa, metawa, di sini bilang meta. Jadi yang memperkenalkan kopi di Toraja itu adalah pedagang Gujarat dan penyiar agama Islam dari kata kahwa. Artinya minuman yang berenergi masuk ke Sumatera kawa, Endrekang kawa. Kami di utara menyebutnya K. Dan varietas yang pertama yang dikenal dulu itu Tipika. Tidak sama dengan di tempat-tempat di Panama itu Geisha. Itu yang pertama. Kayak kalau ayam, itulah ayam kampung yang betul-betul original, tetapi buahnya sangat kurang. Di akhir tahun 1800-an, kopi Tipika itu kena penyakit karat daun. Daunnya kayak ada karat di situ. Oke. Dan hampir seluruh dunia rusak. Dan di Toraja karena dia tumbuh di ketinggian di atas 1800, itu dia tidak kena penyakit karat daun. Dan itulah sebenarnya cikal bakal kopi Toraja yang bagus. Kembali ke Afrika dicari penggantinya, didapatlah kopi Robusta dari kata robust, artinya kopi yang tangguh. Bedanya kopi Arabica dengan Robusta, Arabica kafeinnya rendah, rasa dasarnya asam. Robusta itu kafeinnya tinggi, rasa dasarnya pahit. Karena bagusnya kopi Toraja di tahun 1800-an, itu masuklah di kata emas hitam. Kemudian itu yang diburu. Yang pertama masuk saudagar dari kerajaan Luwu. Itu bukti sejarah, ada masjid tertua di daerah Sadan. Disitulah pusat pembelian kopi untuk saudagar dari kerajaan Luwu. Tepatnya Sadan Tokarau. Setelah itu datang saudagar dari kerajaan Sidendreng. Itu dia buat pusat pembelian kopi di Madandan. Dan bukti sejarah ada juga masjid tertua di sana. Terjadilah perebutan monopoli kopi di Toraja. Karena kopi Arabica yang dari Toraja punya karakter tersendiri. Jadi terjadilah perang kopi untuk memperebutkan monopoli kopi. Perang pertama itu saudagar dari kerajaan Luwu menyerang saudagar kerajaan Sidendreng di Madandan. Perang pertama itu saudagar dari Luwu kalah. Tahun berapa nih kira? Sekitar tahun 1800-an. Kemudian mintalah bantuan ke kerajaan Bone. Di Toraja dikenal dengan pasongkok borong, topi merah. Kemudian mintalah bantuan ke kerajaan Bone. Di Toraja dikenal dengan pasongkok borong, topi merah. Ya, saat itu saudagar dari kerajaan Sidendreng dipukul mundur, kalah. Akhirnya mereka buat lagi pusat pembelian kopi di Balikpapan. Ada masjid lagi di situ di ujung jembatan. Setelah itu sebagian kota Makale dibakar karena di Makale itu banyak saudagar-saudagar dari kerajaan Sidendreng sampai sekarang banyak, termasuk kakek buyut saya dari pihak ibu. Ya kalau dari pihak ayah itu orang Toraja. Nah, itulah terjadi perang kopi. Setelah itu baru Belanda masuk di tahun 1900-an. Jadi Belanda masuk di Toraja nanti di tahun 1900-an, misionaris yang duluan masuk. Kemudian setelah Van der Lostre meninggal, barulah banyak tentara Belanda masuk. Kemudian karena bagusnya kopi Toraja, dibuat lagi perkebunan kopi oleh Belanda, itu di Bolokan yang dibuat oleh Van Dijk. Dan sampai sekarang kebun itu masih ada. Seberapa besar perang tadi? Ya cukup besar karena penduduk lokal menyingkir keluar dari lokasi tempat peperangan. Jadi orang-orang lokal itu keluar. Jadi yang perang ini bukan orang lokal. Ya antara saudagar dengan saudagar. Ya mungkin itu sejarah kopi Toraja.